semua, kembali lagi bersama aku Nifah di channel Tell the Title, menceritakan sebuah judul. Selamat datang di Rumah Mati, part ke-7. Nah, sebelum aku lanjutin part ke-7-nya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu Tell the Title supaya aku semangat terus bacain ceritanya buat kalian. Nah, kita lanjut part ke-7 yuk. Selamat datang di Rumah Mati part ke-7. Lingkaran itu jadi mengecil, seperti anak-anak menutupi aku dan Josh. Aku telah menahan nafas karena aku sangat takut. Namun, ada suara dari luar lingkaran, yaitu suara seorang pria. "Hei anak-anak, apa yang terjadi?" katanya. Semua orang melihatnya, ternyata itu Mr. Dawes. Mr. Dawes datang ke arah kami. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Dia tampaknya tak menyadari bahwa gerombolan anak-anak telah mendekati Josh dan aku. "Kami sedang menuju taman bermain, Mister," kata Josh Carpenter. Kau tahu untuk bermain softball, kesepakatan yang baik," kata Mr. Davis. "Semoga kalian tak mendapatkan hujan. Lingkaran itu sekarang benar-benar putus." "Apakah itu pemukul untuk softball?" tanya Mr. Davis pada George. George tak tahu, jawab anak lain. Dia tak pernah memukul apapun dengan itu. "Hei," katanya kepadaku. "Josh, Amanda, aku tak melihat kalian di sana." "Selamat pagi, Mister," kataku. "Bagaimana kalian berdua dengan rumah baru itu?" tanya Mr. Davis. "Oke, anjing kalian masih tak menyukaiku," katanya. "Hei anjing, santailah." Namun PT menggonggong dengan marah. "Dia hari ini tampaknya tak menyukai siapa saja," kataku. "Tak dapat menenangkan semuanya. Kami meminta maaf, Mister," kataku. "Aku sedang menuju ke rumah kalian," katanya. "Ada yang bisa aku bantu?" tanyanya. "Bersenang-senanglah anak-anak, aku akan membantu orang tuamu." Lalu dia pergi, mungkin dia akan menuju rumah kami. "Dia adalah pria yang baik," kata Ray. "Aku setuju," kata teman-temanku. Lalu kami sampai di lapangan bisbol. Di luar pagar aku bisa melihat deretan lapangan tenis. Josh mengikat PT di pagar, lalu datang berlari untuk bergabung ke arah kami. Anak laki-laki bernama Jerry Franklin membuat tim. Ray dan aku berada di tim yang sama, namun Josh di tim yang lain. Tim kami bertugas menangkap dan melempar bola. Aku sangat merasa senang. Tim lain menang dan kami bersenang-senang. Mereka tampaknya benar-benar baik, terutama gadis yang bernama Karen Somerset yang berbicara denganku. "Sebaiknya kita berhenti," kata Jerry Franklin. "Kita berjanji famili-famili kita ingat bahwa kita akan pulang untuk makan siang," katanya. "Ya, itu pukul 11.30, tapi masih lebih awal," kataku. Tak ada yang protes, mereka semua saling pergi dan mengucapkan kata perpisahan. "Bye," katanya. Aku tak bisa percaya, secepat itu mereka pergi, seolah-olah mereka sedang balapan atau sesuatu. Karen berlari melewatiku. Kepalanya ke bawah, ekspresi serius tampak di wajahnya. Lalu tiba-tiba dia berhenti. "Senang bertemu denganmu, Amanda," katanya. "Kita harus bertemu kapan-kapan." "Bagus," aku mengangguk. "Apakah kau tahu aku tinggal di mana?" Namun aku tak bisa mendengar jawabannya dengan sangat baik. Dia mengangguk dan kupikir dia berkata,
Ya, aku tahu, itu aku dulu tinggal di rumahmu. Tapi tak mungkin apa yang dikatakannya itu. Beberapa hari berlalu, Josh dan aku mulai terbiasa dengan rumah baru kami dan teman baru kami. Anak-anak yang kami temui setiap hari di taman bermain itu belum benar-benar berteman. Mereka berbicara dengan Josh dan aku dan membiarkan kami di tim mereka. Di kamarku, aku terus mendengarkan bisikan-bisikan di larut malam dan cetikan lembut. Tapi aku memaksakan diri untuk mengabaikannya. Suatu malam, kupikir aku melihat seorang gadis di ujung lorong lantai atas. Tapi aku berpikir, mungkin itu hanya tumpukan baju lagi. Josh dan aku telah menyesuaikan diri, namun PT masih bertingkah dengan sangat aneh. Kami membawanya main ke taman bermain setiap hari, tetapi kami mengikatnya di pagar. Jika dia tak menggonggong atau menggigit semua anak, dia masih berada di tempat yang kami ikat. Dia akan tenang, tapi PT tak tenang sekitar 2 minggu. Jika tidak, dia akan menggonggong dan mendadak menggigit pada semua anak. Dia masih gugup berada di tempat baru, kataku pada Josh. Dia akan tenang, kata Josh. Namun PT tak tenang. Dan sekitar 2 minggu kemudian, kami bermain futsal. Kami menyelesaikan permainan softball dengan Ray, Karen, dan Jerry Franklin dan George dan serta perempuan itu. Aku melihat ke pagar bahwa PT telah pergi. Entah bagaimana ia berhasil lepas dari tali dan melarikan diri. Kami mencarinya berjam-jam dan memanggil PT. Lalu kami berkeliling dari blok ke blok, namun tak ada juga PT. Di tanah kosong, hutan-hutan, dan PT juga tak ada di sana. Aku tak percaya kita tersesat karena anjing tolol itu, kataku. Mengapa dia melakukan ini? Dia tak pernah melarikan diri sebelumnya. Aku tak tahu bagaimana dia bisa lepas, kata Josh. Aku mengikatnya sangat baik. Hei, mungkin ia berlari pulang, kataku. Itu ide yang membuat kami gembira. Mungkin dia berlari pulang ke rumah kita, kata Josh. Aku berani bertaruh kau benar, Amanda. Dia mungkin berada di rumah selama berjam-jam. Kita sudah menjadi bodoh, kita harusnya memeriksa rumah pertama kali. Mari kita pergi pulang ke rumah, kata Josh. Ayo, kataku. Kita hanya harus mencari tahu mana jalan ke rumah Josh. Aku mendongak dan ke bawah, mencoba untuk mencari tahu kemana kami akan berbelok. Ketika kami meninggalkan halaman, aku tak ingat. Kami hanya mulai berjalan, untungnya saat itu kami tiba di tikungan berikutnya. Sekolah mulai terlihat. Kami telah membuat sebuah lingkaran penuh, mudah untuk menemukan jalan kita dari sana. Melewati taman bermain itu, dan aku menatap di pagar di mana PT telah diikat. Anjing pembuat onar itu, dia bertindak segitunya. Apakah ia berada di rumah saat kami sampai di sana? Aku berharap dia begitu. Beberapa menit kemudian, Josh dan aku berlari di jalanan sambil memanggil nama PT. Dan kami sampai di rumah, kami melihat ayah telah mengecat teras belakang. Dari mana saja kalian berdua, katanya. Makan siang sudah 2 jam yang lalu, katanya. Josh dan aku menjawab, apakah PT di sini? Apakah dia di sini? Kami sedang mencari PT, kataku. PT, kata ibu. Bukankah ia bersama kalian? Katanya. Iya, kami membawanya ke taman bermain, namun dia pergi. Kau tak melihatnya? Tanyaku. Dia bersama kami tapi lari, kata Josh. Oh, aku tak melihatnya, kata ibu. Kupikir kalian telah menahannya dengan tali, kata ibu. Lalu Josh mengatakan, kau harus membantu kami menemukannya, kata Josh. Bawa mobil, kita harus menemukannya sekarang. Aku yakin dia tak jauh, kata ibu. Kalian pasti kelaparan, masuklah dan makan siang. Kemudian kita akan mencari PT. Tidak, sekarang juga, kata Josh. Ayah bertanya, apa yang terjadi, kata ayah.
"Jos, apa maksud teriakmu tadi?" kata ayah. Kami menjelaskan kepada ayah bahwa PT lari dari taman bermain kami. Dan kami sibuk mencari PT dari tadi. Namun kami tak menemukannya. Lalu Jos membawa ayah untuk mencari PT menggunakan mobil. Lalu ibu mengatakan, "Makanlah kalian dulu," kata ibu. Kami makan pakai roti dan selai kacang dan beberapa jelly sandwich. Kemudian kami keluar dan kami berkeliling selingkungan rumah untuk mencari PT. Aku dan Jos sangat sedih dan ayah saat menelpon polisi setempat. Di mana dia? Kami berempat makan malam dalam keheningan karena kami tak menemukan Jos. Itu adalah malam hari yang paling mengerikan dalam hidupku. Aku mengingatnya benar-benar baik, kata Jos. "Anjing adalah seniman melarikan diri yang bagus," kata ayah. "Jangan khawatir, dia akan muncul beberapa malam untuk suatu pesta," kata ibu. "Aku tak yakin ingin berpesta," kata ayah, "karena malam ini ada suatu pesta. Aku mengaduk cat sepanjang hari, tapi kurasa kita harus bertetangga. Kalian anak-anak tentunya akan baik-baik saja di sini kan?" "Ya, kurasa. Beberapa tetangga di blok telah mengundang mereka untuk pesta makan malam." "Ya, kami akan baik-baik saja," kataku. Namun aku berpikir tentang PT. Berjam-jam berlalu PT masih belum muncul. Jos dan aku sama-sama pergi ke atas. Aku benar-benar merasa lelah. Aku berlari mencari PT, tapi aku tak tahu di mana PT berada. Di lorong di luar pintu kamar tidurku, aku mendengar bisik-bisik. Aku sama sekali tak takut. Tanpa ragu, aku melangkah keluar kamarku dan menghidupkan lampu. Ruangan itu kosong. Aku melirik gorden dan diam. Aku melihat pakaian yang berserakan di tempat tidurku. Namun Amanda datang ke kamarku. "Amanda, ini aku," kata Jos. "Apa yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan di sini?" kataku. "Maaf," Jos membawa senter. "Aku tak bermaksud," katanya. "Ayo Amanda, kita mencari PT," katanya. "Dengan senter ini," katanya. Dia membawa senter halogen. "Aku tahu di mana PT," katanya. Lalu dia membawaku ke pemakaman. "Ayo kita mencari PT," katanya. "Aku tahu di mana PT." "Aku tak mengerti, Jos," kataku. "Kita telah mencari PT kemana-mana, namun kita tak menemukannya." "Dia di pemakaman," kata Jos. "Hah? Apakah itu ide yang sangat gila?" kataku. Dan kami pergi ke pemakaman, namun di tengah perjalanan kami pergi ke pemakaman, kami menemukan Ray. Ray berkata, "Hei, kalian mau kemana?" katanya. Aku menjawab, "Kami akan ke pemakaman." Namun Ray dengan sangat tegas mengatakan, "Jangan," katanya. "Kenapa jangan?" kataku. "Kami akan mencari PT di sana. Saat pertama kali PT hilang, PT berada di sana," kataku. "Jangan," kata Jos. "Apakah kalian gila pergi ke pemakaman pada saat malam hari?" katanya. Namun sebenarnya aku juga takut. Namun Jos dengan sikap keras kepalanya mengatakan, "Ayolah kita pergi. Apakah kalian ingin ikut Amanda?" katanya. "Ayo Jos," kataku. "Ray, apa kau ingin ikut?" kataku. Ya, Ray pasrah. Ray ikut kami ke pemakaman. Kira-kira ada nggak ya PT di pemakaman? Kira-kira PT ada nggak ya di pemakaman dan apa yang terjadi di pemakaman itu? Nah, kalian jangan lupa saksikan part 8-nya biar kalian paham alur ceritanya gimana dan part ke-8 ini bakal keungkap nih
apa aja yang ada di pemakaman dan apa aja yang terjadi di Dark Falls. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan part 8-nya. Dadah, sampai jumpa. Kau takkan pernah tahu rasa sakit ini yang begitu perih. Kau telah hancurkan semua kisah cinta ini yang begitu